Selamat sore, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Ini, sakit banget. Sore ini kita bikinkan VT tentang pertanyaan kawan kita. Tadi sempat ngelop tapi cuman kawan yang bawa karena nggak sempat karena banyak kerjaan. Terus kondisi juga mendung-mendung gimana gitu ya. Pertanyaan kita yang bakal kita bahas kali ini, kawan kita bertanya, apa sih kelebihan dari tiap-tiap merpati yang lehernya panjang dan pendek? Apa ada keunggulan dari masing-masing merpati tersebut, ataukah ada keharusan bagi kita untuk bermain merpati kolong? Oh, harus nyari merpati yang lehernya pendek, atau harus nyari merpati yang lehernya panjang? Ada nggak sih yang punya pemikiran kayak gitu? Nah, di sini kita bahas, kita sharing, kita curhat. Bener nggak sih? Atau sesuai pengalaman masing-masing aja, setuju atau enggaknya gitu. Nanti di kolom komentar nih, silahkan setuju atau enggaknya, atau memang ada pendapat lain. Dan semoga bermanfaat curhatan kita sore ini. Selamat sore, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Ini cuaca mendung banget, jadi maaf kualitasnya kurang terlalu bagus ya. Nantilah ya, kita atur aja. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komennya. Terima kasih untuk yang udah mampir, komen, bertanya soal video kemarin tuh. Lagi ngetes upload ulang video yang udah lama, ngetes aja karena ada apa ya, ada persyaratan dari pihak YouTube-nya lah pokoknya kita lupakan aja yang itu, kita kembali ke yang ini. Perbandingan dan keunggulan tiap-tiap merpati apabila merpati player tersebut lehernya pendek dan panjang. Apa sih keunggulannya? Yang pertama kita bahas tanpa basa-basi, diutamakan kita bahas kali ini player ya, atau ban player, oke lah, sama aja. Kalau kita memiliki player yang merpatinya lehernya pendek, itu biasanya untuk sprint jago. Ya, pengalaman saya sih, untuk kecepatan terbang entah itu di atas ataupun di bawah, long sprint ataupun merpati kolong, biasanya itu masih diunggulkan kalau memang lehernya pendek. Berbeda dengan yang lehernya panjang. Tetapi kalau memang dikondisikan sekarang, karena kita mainnya merpati kolong, otomatis kita lebih memfokuskan merpati yang lehernya agak panjang atau sedang, bukan panjang banget bos, karena memang ada sebagian merpati di luar sana yang badannya pendek, lehernya panjang, tapi bukan bebek ya. Ada itu, posturnya badan pendek tapi leher panjang. Nah, itu nggak sinkron sama kondisi badan. Jadi kalau saran saya, sebaiknya nggak dipilih atau nggak diambil, atau nggak dilatih sekalian. Sekarang gini, dalam dunia merpati kolong, kalau merpati leher panjang itu kalau menurut saya pribadi lebih enak manuver ketimbang sprint. Ketimbang sprint di atas, merpati yang lehernya agak panjang itu lebih enak manuver. Karena kita bermain merpati kolong mementingkan manuver saat penyelesaian akhir. Dalam kondisi dari start sampai menuju lapak juga kan kondisi angin juga berpengaruh dong. Berpengaruh kok. Leher itu sangat berpengaruh terhadap kinerja merpati ban player ataupun player. Biasanya kalau versi saya memang suka body merpati yang panjang, kakinya jenjang, lehernya agak panjang. Intinya ukuran leher disesuaikan dengan panjang bodi merpati dan tinggi kaki. Itu aja sih, simple. Untuk perkakas lainnya kan bisa disesuaikan kayak capit udang atau sumpit, tulang dada, mata, lubang hidung, segala macamnya. Ini yang kelihatan jelas aja deh. Jangan nanti merpati yang bodinya panjang, kita udah pegang, kita udah lihat, terus lehernya pendek. Itu kalau saran saya lebih baik nggak usah diambil, karena sia-sia aja. Biasanya merpati yang kayak gitu, ini pada umumnya aja ya kita ambil ya, susah tinggi malahan, walaupun beberapa fenotipnya mendukung untuk mencapai ketinggian pada merpati tersebut. Kira-kira paham nggak? Intinya dalam dunia perkolongan, merpati kolong, kalau sekedar saran saya ya, kita punya merpati yang badannya sedang, cari ukuran leher dan jenjang kaki yang sedang. Kalau memang kita punya merpati player atau ban player yang badannya kecil,
Cari lehernya yang agak pendek dan kakinya yang sesuai dengan postur tubuh. Jadi nggak jomplang atau nggak sinkron gitu. Jadi cari yang sinkron, tinggi kaki, panjang badan, tinggi leher. Itu penting. Itu sebetulnya dasar. Cuman banyak yang masih awam. Kalau saya bilang, bukan saya sok tahu, bukan saya sok tahu sama sekali, tapi kita saling sharing. Mungkin ada pendapat lain di luar sana, silahkan di kolom komentar. Begitu juga sebaliknya, kalau memang punya merpati atau ngelihat nih merpati badannya panjang nih, otomatis harus kita sinkronkan juga. Merpati yang bodinya panjang, kakinya harus jenjang dan lehernya agak panjang, nggak terlalu panjang. Intinya ukuran leher itu sinkron sama ukuran panjang badan dan besar badan dan tinggi kaki pada si merpati kalau memang bodinya tinggi besar. Jangan memilih merpati yang udah bodinya besar, tinggi, leher pendek. Nggak cocok, bosku. Gue jamin cuma ngabisin waktu doang sih. Seriusan. Itu nggak terlalu penting untuk kita jadikan bahan player bagus mentang-mentang terahnya jelas gitu kan. Karena kan gini, orang terobsesi sama terah indukan jantan jelas, terah betinanya jelas, turun deh lahir anaknya atau netes, pas dilihat anaknya fenotipnya nggak mendukung nih, antara kaki, jenjangnya kaki atau tingginya kaki, panjangnya badan atau besar kecilnya postur badan, dan ukuran leher entah itu pendek atau panjang. Kadang sebagian orang ngotot dengan fenotip yang masih kita bilang hampir gagal fenotip tersebut, masih percaya dengan terah. Gue yakin gue latih pasti juara, kan terahnya terah juara. Enggak gitu, bang. Walaupun indukan betinanya juara, indukannya jantan itu juara nasional lah, kita bilang paling atas saya. Kalau fenotip anaknya nggak bagus, ya percuma aja gitu loh. Kita ngelatih capek-capek, buang-buang waktu, buang-buang dana, pulang kerja capek langsung ke lapak gitu kan. Jelas kalau penganggurannya pengangguran juga mikir, karena kita ke lapak ngelatih dari nol sampai jadi player itu butuh buat bayar joki, buat beli pakan, vitamin, jamu segala macam. Itu yang harus dipahamin. Jadi jangan mentang-mentang burung terah, walaupun kakinya pendek badan besar, lehernya nanggung kayak biasa-biasa atau nggak sinkron sama badan sama kaki, nggak apa-apa, latih aja karena burung terah dijamin juara. Enggak, yang ada ngerusak gen untuk berikutnya. Nggak ada, bang. Kalau beternak kayak gitu, bukannya hasil malah ngabisin duit. Jadi sekedar saran saya, kalau memang punya pandangan player atau bahan player untuk teman-teman kita ini, cari postur badan yang sedang, leher sedang, tinggi kaki juga. Misalkan sesuai opening awal, punya pandangan badan yang besar, kaki harus jenjang dan leher juga harus panjang. Nggak terlalu panjang, nggak ada masalah, yang penting jangan pendek. Tapi kalau memang bodinya kecil dan pendek, cari kaki yang standar sesuai ukuran tubuh, dan ukuran leher juga nggak boleh terlalu panjang. Karena apa? Ya karena bakalan mengganggu saat pelatihan si merpati nanti saat terbang dalam kondisi fisik, genotip atau fenotip yang kalau kita bilang kurang mantep lah kriteria untuk dijadikan merpati kolong. Begitu juga merpati balap sih kalau saya bilang. Intinya begitu. Kaki sedang, badan sedang, leher sedang. Oke? Paham nggak kira-kira? Fokus lagi ya, ini fokus rangkum. Kita rangkum dari penjelasan kita awal. Punya pandangan merpati yang bodinya besar, kaki harus tinggi, leher cukup panjang. Punya merpati yang pandangannya bodinya kecil, kaki boleh agak pendek, leher nggak boleh terlalu panjang, jadi leher boleh agak pendek tapi sedang ukurannya. Untuk fenotip yang lainnya mungkin teman-teman jauh lebih pintar, jauh lebih paham daripada saya, karena kita cuma sharing-sharing. Karena cukup video atau VT kali ini. Kalau memang kurang jelas apa yang bakalan dibahas, silahkan di kolom komentar. Soal di lapangan nanti ada waktunya, bosku, karena sibuk ngedit film itu 2 channel, sakit kepala, kurang istirahat, cok ya. Karena cukup, terima kasih banyak. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia.